Oke teman-teman, ketemu lagi sama saya Sketchbike. Ini saya habis dari ngelesin lagi. Tadi saya habis rapid test di rumah murid, rapid test COVID-19, dan alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi sampai saat ini alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, saya sehat, tidak terkena dampak COVID. Itu kira-kira seperti itu ya, disyukuri. Ingat, tetap menjaga kondisi kesehatan kita, daya tahan tubuh, atau ikuti aturan pemerintah, gunakan masker, jaga jarak dengan orang lain. Ingat itu, tetap walaupun saya negatif, tapi tetap harus menjaga kondisi tubuh agar tetap dalam keadaan prima. Jadi supaya kalau kemungkinan amit-amit jabang bayi, kemungkinan terpapar bisa lebih kuat untuk tubuh saya. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita mau ngobrol apa ya? Kita ngobrol random aja lah tentang seni. Nah, kita ngobrol soal kenapa karya seni itu bisa mahal. Harganya ada yang bisa sampai ratusan juta, bisa sampai miliaran, bukan cuma ratusan juta, bahkan ada yang miliaran, ada yang triliunan. Kadang saya pun juga merasa gila harga segila itu, sampai harga miliaran, ratusan miliar, bahkan triliunan. Itu kalau saya laku segitu, kayaknya saya bakal, uang saya masuk deposito dan saya hidup ongkang-ongkang dari bunga deposito saja. Mimpi saya loh ya, namanya ngimpi kan boleh gitu. Jadi pertanyaan dari beberapa kali obrolan juga, kenapa kok lukisan si A bisa harganya sampai ratusan juta, lukisan si itu, pelukis ini, pelukis itu, padahal kayaknya cuma coret-coret, cerut, kok ya mahal harganya lah. Kadang cerut-cerutnya itu yang lukisan itu jadi mahal gitu loh. Banyak faktor sih gitu loh, banyak faktor. Kalau dijabarkan memang akan sangat panjang sekali faktor penyebabnya, kenapa bisa begitu mahal gitu. Jadi yang menyebabkan sebuah karya mahal adalah banyak faktor. Salah satunya mungkin karena keunikan karya itu. Ya, keunikan sebuah karya. Karya akan memiliki harga yang tinggi saat dianggap memiliki keunikan, sesuatu yang berbeda itu. Jadi kalau soal bagus atau tidak, jelek atau enggak, itu ya perspektif sih gitu loh. Jadi persepsi setiap orang akan sangat berbeda. Melihat ada orang yang nggak suka lukisannya Van Gogh, bahkan melihatnya pun dianggap itu lukisan apaan gitu loh. Tapi ada juga orang yang menganggap bahwa lukisan Van Gogh itu sangat keren gitu loh, karena dianggap sangat berbeda daripada karya orang lain, seniman-seniman lain. Itu sisi keunikan itu sangat penting. Makanya saat berkarya jangan lupa, bikinlah sebuah karya yang unik, bikinlah sebuah karya yang bisa dibilang karya yang berbeda dari karya orang lain. Dalam arti berbeda adalah karya itu memiliki sesuatu yang membuat orang akan tersepona sama karya itu. Jadi saat dalam sebuah pameran,
saat karya kita, karya si seniman itu bisa membuat orang berhenti untuk lebih lama melihat, berarti karya itu menarik. Nah, karya itu menarik gitu loh. Jadi bisa jadi ketertarikan seseorang itu terhadap sebuah karya akan sangat berbeda-beda gitu loh. Ada karena tekniknya, ada karena keunikan konsepnya, ada karena keunikan materi atau medianya, macam-macam gitu loh. Lah, keunikan-keunikan inilah yang membuat orang akan berhenti untuk melihat lebih dalam. Ini karya kok gimana sih gitu. Nah, satu sisi itu. Terus selain keunikan, kualitas. Kualitas juga akan sangat berpengaruh dan penting. Ingat, gunakan bahan dan alat, bahan yang berkualitas baik, sebaik yang bisa kita berikan. Karena bahan yang baik akan membantu karya kita bertahan lebih lama. Semakin lama keabadian sebuah karya itu juga bisa membantu karya kita memiliki nilai lebih gitu. Jadi teman-teman sebaiknya memiliki karya ya dengan bahan yang baik. Umpamanya kanvas, gunakanlah kanvas yang baik kalau teman-teman menggunakan media kanvas. Kalau menggunakan cat akrilik atau cat minyak, cat air, gunakanlah cat air, cat minyak, dan akrilik dengan kualitas yang terbaik yang bisa teman-teman berikan. Saya tidak mengatakan harus merek mahal, tetapi perlakukan bahan dan alat itu dengan baik supaya tidak rusak atau tidak rusak sebelum waktunya. Kertas simpanlah dengan baik supaya kertas tidak rusak sebelum digunakan. Itu juga pengaruh pada kualitas karya nantinya dalam jangka panjang. Itu juga karena gini, jangan sampai orang yang membeli lukisan, membeli karya, bukan cuma lukisan, membeli patung katakan, atau karya apapun yang teman-teman buat, itu merasa bahwa akan kecewa. Aduh, ternyata si Deskam itu kalau bikin karya bahan-bahannya kualitas jelek, nggak bagus. Jadi rugi aku bayar sekian untuk dapat kualitas yang tidak bagus, tidak terbaik. Itu juga membuat orang kecewa. Lah, itu juga pada akhirnya sama saja kita membunuh karya kita sendiri, membunuh nama kita sendiri, membunuh kesenian kita. Jadi saya sarankan gunakanlah bahan yang terbaik yang bisa teman-teman berikan. Sisi lain, perlakukanlah bahan dan alat karena alat juga berpengaruh pada hasil karya. Nah, gunakan dan perlakukan dengan sebaik-baiknya yang teman-teman bisa berikan. Itu penting. Mungkin terkesan sederhana, tetapi dalam jangka panjang, dalam sebuah penciptaan itu penting gitu loh. Kira-kira itu. Terus satu sisi lain, jalin relasi yang baik. Jangan lupa, relasi itu juga sangat penting. Bagaimana teman-teman menjalin relasi yang baik dengan orang. Tidak usah berpikir orang itu bakal membeli atau tidak. Itu tidak usah dipikirkan dulu. Itu urusan belakang. Ingat, satu kenalan kita, satu orang itu membawa 1000 orang di belakangnya. Jadi jalin relasi yang baik, jalin hubungan yang positif terhadap banyak orang. Pada akhirnya hubungan positif itu, relasi yang baik itu akan menyebar dengan sendirinya. Aduh, ngerem mendadak, sorry.
akan terjadi dengan sendirinya gitu loh, dan itu akan menyebar gitu loh. Istilahnya gini, kita dikenal orang juga mulut dari mulut ke mulut, itu penting supaya apa, orang percaya, oh ini orangnya baik, saya percaya dengan karyanya dia, itu juga penting. Tapi ingat, bukan hanya soal nominal uang atau soal jual beli saja. Ingat, menjalin hubungan baik, menjalin hubungan positif bukan hanya karena agar karya kita laku, tetapi memang teman-teman jalin hubungan baik demi kebersamaan, demi kekeluargaan. Itu masalah laku atau tidak, saya kira itu apa ya, bonus lah, bonus dari apa yang sudah teman-teman lakukan itu. Terus pameran, ikut pameran. Ingat, ikut pameran akan sangat penting bagi teman-teman pelaku seni. Itu penting sekali, jujur penting. Suka tidak suka, buat saya penting. Ini dari persepsi saya loh ya, itu sangat penting. Karena gini, dengan pameran teman-teman itu apa ya, bisa mendapatkan banyak masukan, banyak apresiasi dari orang, dan dari pameranlah teman-teman diakui sebagai seorang pelaku seni. Itu. Nah, kalau teman-teman hanya berkarya dan disimpan di rumah, ya bisa dikenal orang, tetapi akan sulit, karena pameran itu membantu kita menemukan komunitas, membentuk komunitas, menciptakan komunitas. Gitu. Dalam komunitas itu pasti ada orang-orang yang tidak bisa berkarya tetapi menyukai karya seni. Lah, disinilah kesempatan kita untuk memperkenalkan diri kita gitu loh. Seperti itu. Menjalin hubungan, menjalin kegiatan pameran itu penting. Membuat event pameran itu penting. Terus selain pameran, karena gini, pameran juga membantu CV teman-teman untuk dikenal, untuk dipercaya bahwa karya teman-teman dari waktu ke waktu baik. Dalam arti gini, semakin banyak pameran, orang akan melihat progres perkembangan karya teman-teman. Oh, dulu tahun sekian karyanya sekian, kayak gini, tingkatnya di sekian. Terus seiring bertambahnya waktu kok karyanya berubah ya, semakin ada perbedaan yang menarik ya lah. Dari situ orang akan melihat, oh sing ini memang ada perkembangan lah. Perkembangan itulah yang membuat orang-orang akan mempercayai kualitas karya teman-teman. Seperti itu. Selain itu, menjalin hubungan dalam komunitas, ini masih berhubungan dengan menjalin hubungan baik tadi, tapi ini dengan komunitas. Jadilah komunitas yang baik dalam lingkungan yang baik, dengan teman-teman yang memberikan memberikan pandangan positif, memberikan efek positif pada teman-teman gitu loh. Jadi komunitas yang baik akan membantu teman-teman untuk mengenalkan dunia seni lebih baik gitu loh. Terus komunitas yang baik akan berbagi pengalaman, komunitas yang baik akan berbagi pengetahuan, komunitas yang baik akan berbagi informasi, berita positif, baik pameran, baik diskusi, baik seminar atau apapun yang akan meningkatkan kemampuan teman-teman dalam berkarya gitu loh. Itu penting loh ya, komunitas. Buat saya penting, karena dari komunitas akan banyak menemukan kegiatan kesenian, baik pameran, baik workshop, baik info positif lainnya yang berhubungan dengan berkesenian dan lain-lain. Itu penting teman-teman ikuti.
seperti itu. Kira-kira sih itu untuk pemikiran saya. Mungkin ada teman-teman yang punya pemikiran lain untuk menjalin hubungan untuk mengembangkan kesenian teman-teman. Ingat, jangan pernah pelit ilmu. Apabila teman-teman memiliki sebuah pengetahuan baru, bagilah pada orang lain. Ingat, berbagi akan menambah ilmu teman-teman, berbagi akan mendapatkan sesuatu yang baru yang bisa teman-teman dapatkan lagi dan lagi. Jadi tidak perlu takut kehilangan ilmu. Oke, gitu aja obrolan santai kita di atas motor. Ini juga udah mulai gerimis. Saya sudah masuk habis Gacit. Ini masuk arteri Pondok Indah, udah mulai gerimis. Jadi mungkin video sekian dulu. Kalau ini baik untuk teman-teman, silahkan like. Kalau teman-teman ada diskusi, silahkan komentar. Kalau teman-teman rasa ini bermanfaat untuk orang lain, baik teman-teman seniman, pelaku seni, ataupun bagi yang kurator teman-teman, kolektor teman-teman, mungkin bisa berbagi, share video ini. Kalau teman-teman ingin dapat pengetahuan lain, bukan pengetahuan ya, berbagi pengalaman lain, silakan subscribe di channel YouTube saya ini. Sekian dulu, terima kasih untuk kebersamaannya. Bye bye.